Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Laporan Analisis Kasus dan Redesign Sistem Aman Pelanggaran Sistem Website Pemerintah Indonesia pada 2025 Maret. Pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana serangan terjadi, dampaknya terhadap sistem, serta solusi perbaikan yang kami usulkan. Di sini kami berempat, yaitu ada saya sendiri, Koir Karun Zuraida, dan ada Lutfi Putra Mardika, dan ada Muhammad Bimantara Eka Putra, dan ada Nadia Apsari Putri. Next. Baik, kita mulai dari ringkasan eksekutif. Pada kasus ini terjadi serangan siber multifaktor yang melumpuhkan infrastruktur digital instansi pemerintah. Penyerangan Penyerangan menggunakan beberapa metode sekaligus, yaitu XCL injection untuk masuk ke sistem, filter force untuk mengalih akun admin, serta menyebarkan ransomware AES 256 CBC melalui celah protokol SMB. Dari kasus ini, kami mengusulkan solusi merupakan pendeteksi defensi independen, yaitu sistem keamanan berlapis yang meliputi validasi input menggunakan MEVI, segmentasi jaringan, dan enkripsi to end. Next. Selain kita masuk ke anatomi serangan atau kill chain yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase pertama, invasi. Pada tahap ini, penyerang melakukan pengkaitan menggunakan tools seperti vulnerability scanner. Kemudian mereka menemukan celah pada parameter URL dan melakukan XCL injection secara diam-diam. Fase kedua, eksploitasi. Setelah masuk penyerangan, melakukan virtual voice dan fundamental spoofing untuk mendapatkan akses admin, serta ekspirasi data sensitif melalui jaringan tersembunyi, yaitu Tor. Fase ketiga, tekstursi. Di tahap akhir penyerangan, melakukan defensi website, modifikasi file system, dan menyebarkan ransomware yang membuat sistem lumpuh total. Jadi serangan ini tidak hanya masuk, tapi juga merusak dan melumpuhkan sistem secara menyeluruh. Next. Dampak dari sistem ini yaitu kita menganalisis dampaknya menggunakan konsep CEI threat. Yang pertama, kerahasiaan. Dilanggarnya kerahasiaan data seperti kredensial, database, dan data administrator, artinya data sensitif berhasil dicuri tanpa izin. Kedua, integritas. Integritas sistem terganggu, tampilan web tidak bisa dipercayai, data bisa dimanipulasi, bahkan file sistem diubah oleh penyerang. Yang ketiga, ketersediaan. Ketersediaan sistem ini berdampak layanan digital berhenti, sistem tidak bisa diakses, dan proses pemulihan sangat lambat karena tidak bisa backup yang memadai. Jadi, ketiga aspek utama keamanan sistem semuanya terdampak. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Berdasarkan analisis teknis kami, insiden peretasan situs web pemerintahan ini terjadi bukan karena satu celah tunggal, melainkan akibat kegagalan keamanan yang berlapis. Kami mengidentifikasi 7 akar permasalahan utama, yaitu penyebabnya. Yang pertama, SQL injection, yaitu sistem sama sekali tidak melakukan validasi input dan menggunakan query dinamis tanpa prepare statement, sehingga penyerang mudah memanipulasi database. Dan yang kedua, penyebab brute force atau halaman login administrator tidak memiliki proteksi dasar seperti multi-factor authentication atau MFA atau pemblokiran otomatis rate limiting sehingga rentan terhadap penebakan kata sandi secara massal. Yang ketiga, unpatched vulnerability, server jarang diperbarui sehingga meninggalkan celah kerentanan yang sudah diketahui publik untuk dieksploitasi dengan scanner otomatis. Yang keempat, yaitu tidak ada FIM
atau file integrity monitoring, yaitu modifikasi ilegal pada file system seperti defacement dan perubahan file HT access. Yang kelima yaitu flat network, jaringan datar, sistem berjalan di jaringan tanpa segmentasi. Akibatnya ransomware dengan mudah menyebar bebas seperti worm ke server lain melalui protokol SMB. Yang keenam, tidak ada backup. Sistem tidak memiliki cadangan data yang siap pakai sehingga proses pemilihan atau disaster recovery menjadi sangat lambat. Yang ketujuh yaitu antivirus konvensional. Pertahanan masih mengandalkan antivirus berbasis signature yang gagal mendeteksi teknis serangan baru berbasis perilaku. Next. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang sintesis pergeseran paradigma ke defense in depth. Dengan melihat banyaknya celah yang berhasil ditembus, kami menyimpulkan bahwa solusi penanganan tidak bisa hanya sekedar melakukan patching atau penambahan kode sesaat, harus ada perombakan arsitektur dan pergeseran paradigma keamanan. Sebelumnya, infrastruktur pemerintah menggunakan arsitektur flat. Di dalam model ini, sistem beroperasi tanpa batas kepercayaan. Ibaratnya sebuah benteng tanpa tembok sekat, apabila satu saja kelemahan berhasil ditembus, maka seluruh sistem akan dikuasai dan runtuh. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan arsitektur defense in depth atau mekanisme pertahanan berlapis. Dengan pendekatan ini, kita membuat trust boundary atau batas kepercayaan yang eksplisit. Jika satu lapisan bertahan gagal menahan serangan, maka lapisan berikutnya akan tetap berdiri memblokir penyerang. Konsep utama redesign ini akan bertumbuh pada validasi input, prinsip least privilege, dan enkripsi end-to-end. Next. Selanjutnya yaitu diagram konteks ekosistem sistem informasi. Untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas mengenai bagaimana ekosistem ini bekerja, bisa diperhatikan diagram konteks pada slide ke-7 ini. Garis putus-putus berwarna biru yang menggambarkan batas sistem informasi pemerintah yang menaungi server web, database MySQL, dan infrastruktur XC. Di luar batas sistem ini terdapat 3 entitas utama yang berinteraksi. Yang pertama yaitu masyarakat atau pengguna umum. Pada insiden ini, mereka tidak bisa mengakses layanan publik akibat terganggunya aspek availability atau ketersediaan karena data dikunci oleh ransomware. Yang kedua yaitu ada entitas administrator yang secara sah bertugas melakukan perbaikan sistem dan login menggunakan kredensial. Dan yang ketiga, ada entitas penyerang atau attacker. Seperti yang ditunjukkan pada diagram, protes menjadikan celah pada parameter URL web dan jalur protokol SMB sebagai titik masuk eksploitasi utama dan serta menyebarkan malware secara diam-diam ke dalam server web. Dan titik-titik eksploitasi inilah yang akan jadi fokus utama penebalan lapisan keamanan pada tahapan di desain selanjutnya. Next. Ya, Bisa dilanjutkan oleh Lutfi. baik. Slide-nya yaitu cetak biru keamanan data flow diagram level 1. Pada slide ini ditampilkan alur keamanan sistem dari awal pengguna memasukkan data hingga data tersimpan dengan aman di database. Proses dimulai dari entitas pengguna yang mengirimkan input melalui aplikasi web atau CMS. Sebelum masuk ke sistem internal, data melewati trust boundary yang menjadi batas antara area publik dan area terpercaya. Selanjutnya masuk ke mekanisme pertahanan internal, dimulai dari proses validasi dan sanitasi input untuk mencegah SQL injection menggunakan preferred statement. Setelah itu dilanjutkan dengan autentikasi multifaktor authentication atau MFA untuk memastikan hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem. Kemudian data akan melalui proses hashing dan enkripsi menggunakan Argon2 dan AES 256 sebelum disimpan ke database. Pada tahap akhir, data disimpan dalam database
terenkripsi serta didukung sistem backup dan disaster recovery untuk menjaga ketersediaan data jika terjadi serangan seperti ransomware. Next. Selanjutnya pilar 1, validasi dan sanitasi input. Pilar pertama berfokus pada perlindungan dari input berbahaya seperti SQL injection dan script berbahaya. Lapisan pertama adalah Web Application Firewall atau WAF yang berfungsi sebagai benteng terluar untuk memfilter permintaan HTTP yang mencurigakan sebelum masuk ke aplikasi. Lapisan kedua adalah whitelist pattern matching, yaitu sistem hanya menerima format input yang benar-benar sesuai aturan. Karakter berbahaya seperti tanda kutip atau simbol tertentu akan dibatasi agar tidak dapat digunakan untuk menyerang sistem. Lapisan ketiga adalah parameterized queries atau prepared statement, yaitu pemisahan antara kode SQL dan data input pengguna. Input tidak akan dianggap sebagai perintah SQL sehingga risiko SQL injection dapat diminimalkan secara efektif. Next. Selanjutnya pilar 2, least privilege dan control access. Pilar kedua menekankan prinsip least privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberikan akses sesuai kebutuhan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan hak akses. Menggunakan role-based access control atau RBAC, akses dipisahkan secara jelas antara public user, administrator, dan superadmin. Selain itu, admin wajib menggunakan multi-factor authentication untuk menambah lapisan keamanan terhadap ancaman brute force dan kebocoran kredensial. Aplikasi juga tidak menggunakan akses database sebagai root, melainkan memakai akun khusus dengan izin terbatas seperti select, insert, dan update saja. Ditambah lagi dengan network segmentation atau VLAN untuk memisahkan server database dari jaringan publik agar tidak mudah dieksploitasi secara langsung. Next. Dan yang selanjutnya pilar 3, enkripsi end-to-end dan manajemen data. Pilar ketiga berfokus pada perlindungan data, baik saat dikirim maupun saat disimpan. Untuk data in transit atau data yang sedang berpindah antara klien dan server, digunakan protokol TLS 1.3 agar komunikasi terenkripsi dan terhindar dari penyadapan atau sniffing. Sedangkan untuk data at rest atau data yang tersimpan di server, digunakan enkripsi AES 256 yang merupakan standar keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data sensitif di database. Password pengguna tidak disimpan secara langsung, tetapi di-hashing menggunakan bcrypt atau argon2 agar lebih aman. Selain itu, kunci rahasia disimpan dalam credential vault yang terpusat. Seluruh data juga memiliki encrypted backup untuk memastikan pemulihan data tetap aman jika terjadi serangan ransomware atau kegagalan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Mas Lutfi. Baik, kali ini saya lanjutkan pada slide matriks diagnosis, mitigasi, dan prioritas implementasi. Pada slide ini ditampilkan matriks diagnostik yang berisi beberapa ancaman utama pada sistem, lengkap dengan mekanisme keamanan, implementasi teknis, dan prioritas penanganannya. Ancaman pertama adalah SQL injection yang termasuk prioritas tinggi karena bisa langsung mengakses database. Solusinya menggunakan parameter query dan WAF dengan implementasi seperti prepare, statement, dan validasi input. Selanjutnya ada brute force login yang juga prioritas tinggi, penanganannya dengan MFA dan rate limiting, misalnya menggunakan OTP atau pembatasan percobaan login. Kemudian ada ransomware atau serangan melalui SMB yang dampaknya cukup besar karena bisa menyebabkan kehilangan data. Oleh karena itu, digunakan endpoint protection dan backup terenkripsi. Baik, yang selanjutnya itu untuk eksfiltrasi data, prioritasnya sedang, penanganannya melalui enkripsi, baik untuk data yang disimpan maupun dikirim seperti AS 256 dan TLS. Terakhir, defacement yang juga prioritas sedang,
dapat dicegah dengan file integrity monitoring melalui pencegah hash dan digital signature. Dari sisi ini bisa dilihat bahwa fokus utama ada pada ancaman yang berdampak langsung ke sistem data. Slide peta jalan prioritas jangka pendek 0 sampai 3 bulan. Pada tahap ini fokusnya adalah penanganan cepat dan perbaikan besar keamanan sistem. Langkah pertama adalah patching, yaitu melakukan update pada server yang memiliki kerentanan agar celah keamanan bisa segera ditutup. Kemudian dilakukan sanitasi kode dengan menerapkan parameter query untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya, akses ilegal dibatasi dengan mengaktifkan MFA pada seluruh akun administrator. Sistem juga diperkuat dengan pemasangan WAF sebagai perlindungan dari serangan luar. Terakhir, dilakukan backup otomatis harian dan pengujian restore untuk memastikan data tetap aman jika terjadi gangguan. Jadi tahap ini fokusnya lebih ke tindakan cepat yang langsung berdampak pada keamanan sistem. Slide peta jalan transformasi menengah dan panjang. Pada slide ini ditampilkan pengembangan sistem dalam jangka menengah dan panjang. Untuk tahap menengah, fokusnya adalah meningkatkan ketahanan sistem, salah satunya dengan segmentasi jaringan menggunakan VLAN agar server penting tidak langsung terhubung ke jaringan umum. Kemudian, diterapkan file integrity monitoring untuk mendeteksi perubahan file secara real-time serta penggunaan CIM untuk analisis log secara terpusat. Selain itu, enkripsi mulai diterapkan secara menyeluruh menggunakan standar seperti AES-256 dan TLS. Sedangkan pada tahap jangka panjang, fokusnya adalah membangun keamanan di level institusi. Itu mencakup penerapan standar seperti BSSN, NIST, atau ISO 27001. Selain itu, disiapkan disaster recovery plan yang teruji serta pembentukan tim CSIRT untuk menangani insiden keamanan secara cepat. Dari sini terlihat bahwa keamanan berkembang dari sekedar perbaikan menjadi sistem yang matang dan terstruktur. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem bukan hanya sekedar perbaikan sementara, tetapi merupakan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Insiden yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang terbuka tanpa perlindungan berlapis sangat rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan defense in depth, yaitu keamanan yang dibangun secara berlapis dengan menerapkan strategi yang sudah dirancang, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Sistem diharapkan menjadi lebih aman dan siap menghadapi ancaman di masa depan. Pada akhirnya, tujuan dari seluruh implementasi adalah mengubah sistem yang sebelumnya rentan menjadi infrastruktur yang lebih tangguh dan dapat dipercaya. Terima kasih.